datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu, jalan pikiranmu buatku ragu. Univet Bantara secara intens melaksanakan pengujian guna menunjang pengembangan estetik dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempatku, hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Selasari dengan NIM 24225200013. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2024 yang bertempat di LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Di sini saya akan menyampaikan mengenai mata kuliah seminar pendidikan. Mata kuliah seminar pendidikan diampu oleh Ibu Anissa Prima Eksata, MPD. Saya akan menyampaikan 3 poin penting. Yang pertama adalah hasil identifikasi diri. Yang kedua adalah tentang desain inovasi pembelajaran. Yang ketiga adalah mengenai refleksi pengalaman belajar. Langsung saja, yang pertama adalah mengenai hasil identifikasi diri. Selanjutnya adalah mengenai hasil identifikasi diri. Yang pertama adalah visi pribadi untuk pendidikan Indonesia. Visi saya yaitu untuk pendidikan Indonesia adalah menciptakan sistem yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi
pada pengembangan karakter dan kecerdasan emosional serta keterampilan abad ke-21 guna melahirkan generasi kompeten, kreatif, dan bersaing global. Kita tahu bahwa pada saat ini kurikulum Merdeka sangat mengedepankan mengenai pengembangan karakter, kemudian pengembangan emosional anak. Hal tersebut menjadi penting di era sekarang karena banyak sekali hal-hal negatif yang anak sendiri itu masih kurang untuk bisa beradaptasi. Oleh karena itu, kita juga harus membekali keterampilan abad 21 untuk membekali mereka mana yang harus disaring, mana yang harus diterima, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah visi pribadi saya sebagai calon seorang guru. Visi saya sebagai calon seorang guru adalah mendidik dengan empati dan inspirasi. Kita tahu bahwa empati dan inspirasi, dua hal ini adalah hal yang saling berkaitan. Ketika kita mendidik peserta didik dengan empati, kita menyentuh hatinya, otomatis kita akan mendapatkan atau kita dapat masuk ke dunia mereka dan membawa mereka untuk belajar bersama hal-hal yang baru dan hal-hal yang menantang. Saya ingin menjadi seseorang yang memberikan inspirasi kepada mereka. Seperti yang kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara mempunyai 3 filosof penting, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mawon Karsa, dan Tutwuri Handayani. Nah, inspirasi di sini saya akan sebagai Ing Ngarsa Sung Tulodo di depan memberi contoh. Kemudian saya juga ingin membangun karakter peserta didik menjadi karakter yang berkepribadian baik, dapat bersaing global, dan dapat beradaptasi di lingkungan sekitar. Selain itu, saya juga ingin membangun kecerdasan emosional anak, di mana kecerdasan ini juga sangat penting karena emosional anak ini berkaitan dengan satu sama lain, individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Dan membekali mereka tentunya dengan keterampilan abad ke-21 agar peserta didik dapat menghadapi tantangan masa depan dengan percaya diri. Selanjutnya adalah hal untuk mencapai visi. Hal untuk mencapai visi saya sebagai guru, saya akan menerapkan berbagai metode pengajaran yang inovatif, kemudian membangun hubungan positif dengan siswa, serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan inspiratif. Berbagai metode dapat digunakan dalam pembelajaran agar siswa dapat aktif, interaktif, dan mendapatkan pembelajaran atau pengalaman belajar yang bermakna setiap harinya. Kemudian membangun hubungan positif dengan siswa agar terjalin hubungan antara guru dan siswa yang erat. Hubungan ini berkaitan dengan keterampilan guru untuk mengetahui latar belakang siswa yang terdiri dari latar belakang sosial, emosional, maupun politik, pendidikan lainnya, ekonomi, maupun sosial budaya. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan inspiratif. Lingkungan belajar ini sangat mendukung perkembangan emosional anak, perkembangan kognitif, dan perkembangan psikomotorik anak. Jadi kita harus mengembangkan atau menciptakan lingkungan belajar yang inklusif serta inspiratif, sehingga memotivasi siswa atau peserta didik untuk terus belajar, mempunyai semangat belajar, mempunyai motivasi belajar untuk tetap sekolah. Selain itu, saya juga akan terus mengembangkan keterampilan profesional, beradaptasi dengan perkembangan pendidikan, serta berkolaborasi dengan orang tua dan masyarakat demi kemajuan pendidikan yang holistik. Nah, kita tahu bahwa perkembangan pendidikan di Indonesia, kebijakannya itu terus berkembang. Oleh karena itu, keterampilan profesional pun kita juga harus terus dikembangkan, terus beradaptasi dengan zaman agar pendidikan tidak tertinggal oleh zaman, serta dapat beradaptasi dengan zaman.
Kemudian berkolaborasi dengan orang tua. Orang tua adalah seseorang yang lebih mengerti atau yang lebih sering berkomunikasi dengan siswa setiap harinya di rumah. Oleh karena itu, kita membutuhkan dukungan orang tua, informasi dari orang tua juga agar perkembangan anak terus meningkat. Selain itu, keterampilan masyarakat, keterampilan sosial seorang guru juga akan terus dikembangkan demi kemajuan yang holistik. Karena lingkungan masyarakat adalah lingkungan yang terus berdampingan dengan lingkungan pendidikan, sehingga seorang guru layaknya harus mempunyai keterampilan sosial. Untuk selanjutnya adalah refleksi mata kuliah. Mata kuliah dari semester 1 hingga semester 2, saya memilih mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Mengapa saya memilih mata kuliah tersebut? Karena mata kuliah tersebut saya rasa sangat mempengaruhi atau sangat penting bagi saya untuk perkembangan peserta didik, yaitu pembelajaran sosial emosional. Mata kuliah tersebut sangat membantu saya dalam mengembangkan keterampilan sosial emosional anak dan keterampilan sosial emosional pada guru. Sehingga saya menjadi lebih mengetahui bagaimana cara merespon anak, bagaimana cara mentreatment anak, bagaimana mengendalikan anak, bagaimana juga mengendalikan kelas saat keadaan kelas itu tidak kondusif maupun menciptakan lingkungan agar kondusif. Nah, yang pertama yaitu ada 5 komponen utama pembelajaran sosial emosional yang menurut Castle. Yang pertama adalah kesadaran diri. Kesadaran diri ini sangat penting bagi siswa agar siswa mengenali dirinya, bagaimana keadaannya pada hari tersebut. Kemudian manajemen diri. Manajemen diri ini juga sangat penting, yaitu untuk membantu siswa agar memanage dirinya, bagaimana tenang saat pembelajaran, bagaimana jika panik, bagaimana harusnya bertindak saat dia mengalami hal-hal yang di luar kendalinya, sehingga dia harus bisa memanajemen dirinya agar lebih tenang saat pembelajaran. Kemudian kesadaran sosial. Kesadaran sosial ini juga penting karena kita tidak hanya makhluk hidup individu, tetapi kita tidak bisa hidup sendiri, jadi kita harus berinteraksi dengan orang lain. Nah, keterampilan ini juga harus ditanamkan pada peserta didik agar dia dapat berkolaborasi dengan orang lain atau teman sebayanya agar tercipta hubungan timbal balik yang baik sesama peserta didik. Nah, kesadaran sosial ini juga berkaitan dengan kesadaran dia terhadap lingkungannya. Kesadaran sosial memicu dia harus bertindak seperti apa saat lingkungannya menuntut dia untuk melakukan sesuatu. Serta keterampilan relasional yang tadi adalah tentang keterampilan sesama individu untuk menciptakan hubungan timbal balik, sehingga saling bisa bekerja sama dan hal lainnya. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Seorang peserta didik dengan umur yang terus berkembang, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab harus terus ditanamkan pada usia tersebut, karena pengambilan keputusan seorang dewasa masih kesulitan untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab harus ditanamkan sejak dini, harus dilatih sejak dini melalui kegiatan-kegiatan seperti menentukan jadwal piket bersama maupun menentukan jadwal belajar bersama. Yang kedua adalah peran guru. Peran guru dalam pembelajaran sosial emosional sangatlah penting, karena guru sebagai teladan dalam membentuk karakter sosial emosional siswa melalui sikap empati, komunikasi positif, dan keteladanan. Nah, guru dapat
memberikan pembelajaran sosial emosional kepada peserta didik dalam pembelajaran itu melalui sikap empatinya di setiap pembelajaran. Empati terhadap peserta didik, mengerti keadaan peserta didik, bagaimana harusnya mengarahkan peserta didik, membantu dia menyelesaikan masalah, membantu dia memberikan respon terhadap lingkungan sekitar. Kemudian komunikasi positif terhadap peserta didik juga sangat membantu pembelajaran sosial emosional di sekolah. Yang ketiga adalah manfaat pembelajaran sosial emosional sendiri. Yang pertama adalah integrasi sosial emosional, menciptakan lingkungan belajar yang aman, mendukung perkembangan siswa secara holistik, dan meningkatkan keterlibatan siswa serta prestasi akademik. Nah, manfaat pembelajaran sosial emosional itu sendiri sangat mendukung untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman. Lingkungan belajar yang aman, lingkungan belajar yang nyaman tentunya akan membuat peserta didik nyaman dalam belajar, sehingga pembelajaran dapat dirasakan bermakna bagi peserta didik. Nah, kemudian ketika kita berempati, kita mengajarkan sosial emosional kepada anak, tentunya akan meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran interaktif. Pembelajaran yang interaktif akan sangat dirindukan di setiap momennya. Selanjutnya, desain inovasi pembelajaran. Desain inovasi pembelajaran, saya mengambil 3 kesimpulan, yaitu berdasarkan kondisi, kemudian menciptakan solusi, dan menghasilkan aksi nyata. Yang pertama adalah kondisi. Kondisi yang saya temui saat di PPLPPG Prajabatan, saya menemukan bahwa sebagian besar peserta didik kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, beberapa terlihat bosan, mengantuk, dan bahkan melakukan aktivitas lain di luar pembelajaran. Hal ini disebabkan guru lebih dominan menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan materi. Ini sering ditemukan bukan hanya di sekolah PPL saya, tetapi juga di sekolah-sekolah lainnya. Kemudian tidak banyak yang guru lakukan untuk melibatkan peserta didik agar tetap aktif di kegiatan pembelajaran. Nah, solusi dari permasalahan tersebut adalah perlu dirancang pembelajaran yang lebih menarik, mendorong keaktifan siswa, serta meningkatkan kemampuan kolaboratif. Salah satunya melalui pendekatan permainan yang menyenangkan. Memberikan solusi tersebut, saya kolaborasikan dan pembelajaran sosial emosional, yaitu pembelajaran yang menarik dengan permainan, sehingga siswa tidak mudah merasa bosan. Siswa juga akan mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna, dan yang paling penting adalah emosional mereka, sosial emosional peserta didik akan terus berkembang melalui permainan yang menyenangkan dalam pembelajaran. Aksi nyata, salah satu langkah konkret adalah dengan memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, khususnya dalam pembelajaran pendidikan Pancasila pada topik mengenai nilai-nilai Pancasila atau makna dan wujud Pancasila dalam masyarakat. Nah, mengapa saya mengambil hal tersebut? Karena sebagai guru yang mempunyai sikap profesional harus terus beradaptasi dengan zaman. Dan zaman sekarang banyak sekali yang menggunakan teknologi, sehingga guru dengan sikap profesionalnya harus terus belajar memanfaatkan teknologi yang diintegrasikan dengan pembelajaran. Nah, mengapa saya memilih mata pelajaran pendidikan Pancasila? Kita tahu bahwa mata pelajaran pendidikan Pancasila adalah dasar-dasar menanamkan sila-sila Pancasila pada kehidupan sehari-hari pada peserta didik. Sehingga saya rasa akan
akan lebih bermakna jika kita kolaborasikan dengan pembelajaran teknologi. Dan tentunya dengan terus mengedepankan sosial emosional peserta didik. Nah, berikut adalah desain inovasi dan artefak yang dapat dilihat secara langsung melalui barcode tersebut. Yang pertama adalah saya membuat bahan ajar. Bahan ajar Pancasila dalam diriku ini berisikan yang pertama adalah mengingat sila-sila dalam Pancasila. Yang kedua adalah mengenai makna sila-sila Pancasila. Yang ketiga adalah berisi tentang perwujudan sila-sila Pancasila dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mengapa hal ini saya masukkan dalam bahan ajar Pancasila? Karena makna dan wujud Pancasila dalam bermasyarakat adalah materi dari kelas 4, lanjutan dari kelas 3, sehingga makna dan wujud sila-sila Pancasila dalam masyarakat harus ditanamkan kepada peserta didik. Yang kedua adalah lembar kerja peserta didik Pancasila. Nah, pada lembar kerja peserta didik ini saya menggunakan tiga lembar kerja berdasarkan gaya belajar mereka. Yang pertama adalah kinestetik dengan membuat dadu. Jadi nanti dadu tersebut disusun oleh anak, kemudian dilemparkan, dimainkan bersama kelompoknya, dan yang mendapatkan yang paling atas itu adalah dia harus bercerita mengenai sila tersebut. Kemudian yang kedua adalah gaya belajar visual. Saya merancangnya adalah membuat peta. Jadi peserta didik nantinya akan membuat peta konsep mengenai makna dan wujud sila-sila Pancasila dalam bermasyarakat. Dan yang ketiga adalah gaya audio, yaitu dengan peserta didik membaca kemudian menyimpulkan dalam lembar kerja peserta didik tersebut. Selanjutnya adalah ada permainan Froggy Jumps. Permainan ini adalah permainan katak melompat, di mana katak harusnya melompat di pilihan jawaban yang benar. Nah, saya integrasikan dengan pembelajaran. Mengapa? Karena agar siswa tidak bosan dalam pembelajaran. Dan mengapa saya memilih Froggy Jumps? Karena Froggy Jumps ini sangat jarang atau masih jarang digunakan dalam pembelajaran. Nah, Froggy Jumps ini saya integrasikan dengan mata pelajaran Pancasila dengan diisikan soal-soal makna dan wujud sila-sila Pancasila, kemudian katak melompat di pilihan jawaban yang benar. Selanjutnya adalah modul ajar. Modul ajar yang saya susun juga mengintegrasikan beberapa hal yang sudah saya paparkan di depan tadi, yaitu bahan ajar, kemudian ada LKPD, kemudian ada permainan Froggy Jumps. Nah, adalah menggunakan pendekatan student center, kemudian juga menggunakan model PJBL. Dan saya susun berdasarkan juga terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Langkah-langkah apa saja yang membutuhkan pembelajaran sosial emosional, saya juga cantumkan dalam modul pembelajaran tersebut. Kemudian rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan dengan desain pembelajaran yang telah saya susun adalah mengevaluasi minat belajar siswa, kemudian merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan dukungan teknologi, kemudian serta mendorong kerjasama antara siswa melalui aktivitas kelompok. Refleksi rutin juga akan dilakukan untuk menilai keberhasilan pembelajaran dan menyesuaikan strategi agar lebih efektif dan menarik. Tentunya dengan mengevaluasi minat belajar, merancang pembelajaran yang interaktif akan menciptakan pembelajaran yang bermakna pada siswa setiap harinya. Dan yang terakhir adalah refleksi pengalaman belajar selama saya mengikuti PPG.
Yang pertama adalah pendidikan Indonesia itu seharusnya mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh, mencakup aspek kognitif, emosional, sosial, dan moral, serta relevan dengan kehidupan nyata dan tantangan abad ke-21. Mengapa hal itu penting? Karena mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh tentunya akan membuahkan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan bakatnya, mengembangkan kemampuannya dapat menghadapi kehidupan nyata, terutama tantangan abad ke-21. Kemudian refleksi pengalaman belajar selanjutnya setelah melaksanakan PPG adalah saya mendapatkan bahwa guru profesional itu harus memiliki kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional. Kompetensi pedagogik ini sangat dibutuhkan oleh seorang guru. Tidak hanya kompetensi pedagogik, juga ada kompetensi sosial yang harus terus dikembangkan, karena guru juga harus terus berinteraksi dengan guru lainnya ataupun dengan orang lain, terutama peserta didik, orang tua, kemudian dan mitra lainnya. Kemudian kompetensi kepribadian juga harus dikembangkan karena kita tahu bahwa guru adalah digugu dan ditiru, sehingga kepribadiannya juga harus tetap selaras dengan kepribadian guru yang profesional. Selain itu, guru juga harus mampu menjadi teladan, inovatif dalam mengajar, responsif terhadap kebutuhan siswa, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Hal itu sangat penting untuk seorang guru, karena guru yang responsif, guru yang mengetahui kebutuhan siswanya dalam belajar adalah guru yang hebat. Demikianlah adalah paparan saya mengenai artefak-artefak seminar PPG Prajabatan 2024 Gelombang 2 Universitas Veteran Bangun Nusantara. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.